Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curada Tilmi dengan NIM 2107050005 ingin menjelaskan tentang social engineer dengan memenuhi tugas MK keamanan jaringan. Definisi social engineering. Menurut definisi, social engineering adalah suatu teknik pencurian atau pengambilan data atau informasi penting eh, krusial rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusia melalui mekanisme interaksi sosial, atau dengan kata lain, social engineering adalah suatu teknik memperoleh data atau informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. Siapakah weakest link atau komponen terlemah dalam sebuah sistem jaringan komputer? Ternyata jawabannya adalah manusia. Walaupun sebuah sistem dapat dilindungi dengan piranti keras atau piranti lunak, canggih penangkal serangan seperti firewalls, antivirus, IDS atau IPS, dan lain sebagainya. Tetapi jika manusia mengoperasikannya lalai, maka keseluruhan peralatan itu tidaklah ada artinya. Pada kriminal dunia maya paham betul akan hal ini sehingga kemudian mereka mulai menggunakan suatu kiat tertentu yang dinamakan dengan social engineering untuk mendapatkan informasi penting dan krusial yang disimpan secara rahasia oleh manusia. Target yang diinginkan dalam social engineering ada dua, yaitu informasi sensitif dan otorisasi atau hak akses. Target korban social engineering statistik memperlihatkan bahwa ada 5 kelompok individu di perusahaan yang kerap menjadi korban tindakan social engineering, yaitu resepsionis atau atau help desk sebuah perusahaan karena merupakan pintu masuk ke dalam organisasi yang relatif memiliki data atau informasi yang lengkap mengenai personal yang bekerja dengan lingkungan dimaksud. Pendukung teknis dari divisi teknologi informasi, khususnya yang melayani pimpinan dan manajemen perusahaan, karena mereka biasanya memegang kunci akses penting ke data dan informasi rahasia, berharga dan strategis, administrator sistem dan pengguna komputer karena mereka memiliki otoritas untuk mengelola manajemen password dan akun sebuah pengguna teknologi informasi yang di perusahaan. Mitra kerja atau vendor perusahaan yang menjadi target karena mereka adalah pihak yang menyediakan berbagai teknologi berdasarkan fitur dan kapabilitasnya yang dipergunakan oleh segenap manajemen dan karyawan perusahaan, dan karyawan baru yang masih belum begitu paham mengenai prosedur standar keamanan informasi yang di perusahaan. Nah, macam-macam social engineering. Yang pertama, human based. Posing as legitimate user. Posing as important user. Third person authorization. Technical support. In-person Dexter diving. Shoulder surfing. Computer based. Phishing. Hoax. Pop-up Windows. Di human based, as legitimate user, berpura-pura sebagai pengguna yang sah, memberitahu identitasnya lalu menanyakan informasi sensitif. Halo, saya Adi dari bagian customer service. Saya lupa password login saya. Bisa bantu saya?
Nah, yang kedua, posing as an important user, berpura-pura menjadi orang penting di perusahaan. Halo, ini Adi, wakil direktur. Kemarin saya merubah password login saya, tetapi lupa apa passwordnya. Bisa tolong mereset passwordnya? Halo, saya Adi dari Departemen IT. Kami melayani kerusakan sistem tadi malam. Kemungkinan ada sebagian data Anda yang hilang. Bolehkah saya menjadi user ID dan password Anda untuk mengecek data Anda? Nah, yang ketiga yaitu shoulder surfing. Melihat aktivitas target melalui bahunya, mencuri username, password, PIN, dan lain-lain. Dumpster diving yaitu dengan cara nota bekas ditempel di monitor, kertas bekas di printer, buku manual. Informasi yang dicari, tagihan, telepon, informasi kontak, informasi finansial, dan lain-lain. Tailgating, yaitu dengan memakai tanda pengenal palsu, mengikuti orang yang mempunyai otorisasi untuk masuk ke secure area. Piggybacking, orang yang mempunyai otoritas memberikan akses kepada orang yang tidak mempunyai otorisasi. Reverse social engineering, seolah-olah menjadi VIP agar ada karyawan yang bertanya kepadanya. Nah, dengan di komputer base yaitu instant messenger, mendapatkan informasi pribadi dari chatting seperti tanggal lahir, nama tengah, dan lain-lain. Informasi yang didapat digunakan dengan cracking akun user. Phishing, penggunaan data pribadi memakai palsu. Subjek yang sering digunakan, verifikasi your akun, update your information, your account will be closed. Kerugian yang ditimbulkan oleh masalah social engineering, yaitu kerugian ekonomi, pencurian data rahasia perusahaan, pencurian data pribadi. Cara mencegah social engineering. Yang pertama, berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya, penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Maka dari itu, kamu perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya memberikan data pribadi kamu pada platform dan website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi sensitif yang bisa membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak yang tak dikenal. Yang kedua, mengklik link yang mencurigakan. Seketika berselancar di internet, pastikan kamu berhati-hati ketika hendak mengklik tautan atau link-link yang tidak dikenal. Pasalnya, link tersebut bisa membahayakan data kepentinganmu, bahkan juga perangkat yang kamu gunakan. Yang ketiga, hindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipi malware, virus, atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kamu harus lebih waspada dengan menghindari download file sembarangan di internet. Jika ingin mengunduh file dari internet, pastikan berasal dari situs resmi yang memiliki sertifikasi keamanan resmi tingkat tinggi. Yang keempat, memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya bisa kamu lakukan adalah menggunakan antivirus. Memasang antivirus pada perangkat merupakan cara meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbul oleh berbagai serangan cyber. Cara ini digunakan bahkan wajib dilakukan oleh semua pengguna internet untuk menjaga berbagai hal yang tidak diinginkan. Cek daftar
software antivirus terbaik untuk perangkat yang kamu gunakan. Yang kelima yaitu gunakan two-factor authentication. Saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, kamu banyak notif kejahatan bisa mereka lakukan untuk mencegah hal tersebut. Gunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akunmu. Dengan metode autentikasi dua faktor dibutuhkan informasi lainnya seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Dengan begitu, akunmu akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Yang keenam, verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Perlu kamu ketahui, banyak serangan social engineering dilangsungkan lewat email. Maka dari itu, kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Cek kembali alamat email pengirim dan aktifkan filter spam untuk menjaga pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kamu. Umumnya pelaku akan menggunakan email tiruan yang seolah-olah resmi untuk memanipulasi korban agar melakukan sesuatu. Cara kerja engineering dan prosesnya. Yang pertama, pengembangan rencana. Hacker yang sering melakukan kegiatan ini sudah paham bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya. Salah satu rencananya dilakukan adalah mencuri kata sandi akan memonetisasi kata sandi tersebut dan meraup keuntungan. Yang kedua, melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Sebelum melakukan rencana tersebut, para hacker akan melakukan penyelidikan terhadap target yang sangat hati-hati. Riset yang dilakukan bisa saja melibatkan penguntitan, kejahatan cyber, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya hacker akan melakukan hal-hal yang dari si korban. Yang ketiga, pengembangan pretext dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari korban, hacker akan melakukan pengembangan pretext dan dalih dalam rencananya tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Yang keempat yaitu eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan meminta informasi-informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tidak hanya meminta informasi sensitif saja, ada beberapa hacker yang juga menyuruh korbannya untuk membuka link berbahaya. Yang kelima yaitu disagement. Usai mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari si korban, hacker akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapatkan olehnya, para hacker akan melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Waspadai social engineering attacks. Social engineering adalah jenis serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya. Social engineering dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk secara online maupun offline. Contohnya melalui download file, email, telepon, hingga pop-up palsu. Baiting, pretesting, phishing, dan spear phishing adalah beberapa contoh serangan social engineering yang patut diwaspadai. Untuk mencegah social engineering attacks, kamu dapat melindungi website dan hosting dengan menggunakan layanan Dewa Guard. Layanan Dewa Guard sudah mengantongi sertifikat keamanan terbaik internasional ISO 27001. Terima kasih. Hanya ini yang
yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.